Senturi bertahun-tahun diusut tapi kasusnya masih gelap. Merayakan kemerdekaan Indonesia, kita akan mengenang kembali mega skandal nasional ini. Yang mulai terkuak setelah penetapannya sebagai bank gagal berdampak sistemik. Menurut Jaksa Penuntut Umum KPK kala itu, Antonius Budi Saputra, penetapan tersebut bertujuan untuk mendapatkan biaya penyelamatan Rp6 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Lalu, mengapa bisa Bank Senturi berstatus bank gagal hingga harus diberi talangan dana? Apa itu berdampak sistemik? Mengapa Bank Senturi menjadi mega skandal? Siapa saja yang terlibat dan bagaimana perkembangan kasusnya? DP Explore akan membedahnya dan Surabaya. Tahun 1999, penawaran umum terbatas pertama dilakukan. Dan Robert dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia atau BI. Penawaran umum terbatas dilakukan hingga 3 kali sampai tahun 2003. Periode 2000 hingga 2003, auditor BI mendapati masalah di Bank CIC. Rasio modal atau KAR-nya amblas hingga minus 83,06% dan kekurangan modal sebesar Rp2,67 triliun. Di periode ini juga, Bank Piko dan Bank Danpak juga kedapatan melakukan pelanggaran. Mengejutkan, di tahun 2004, ketiga bank ini malah merger. Dengan persetujuan BI melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 6/87/Cap GBI /2004. Desember 2004 resmi beroperasi dengan nama Bank Senturi. Pasca merger, masalah tidak selesai, bahkan malah menjadi-jadi. Periode 2005 hingga 2006 adalah masa-masa di mana Senturi menyelesaikan perjanjian kontrak pengelolaan atas surat dari Senturi, termasuk Budi Sampurna, PT Timah Tbk, dan PT Jam Sostek, membuat bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas. 13 November 2008, Senturi tidak boleh ikut clearing karena tidak mampu menyediakan dana pre-fund Rp66,7 miliar. Budiono, Gubernur Bank Indonesia kala itu menyatakan, Senturi tidak bisa membayar dana permintaan nasabah. 14 November, Senturi mengajukan permohonan kepada BI untuk difasilitasi pendanaan darurat. 20 November, rapat membahas nasib Senturi dilaksanakan antara BI dan Sri Mulyani, Menteri Keuangan kala itu. 21 November, modal jeblok menjadi 2,3%. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS akhirnya mengambil alih kepemilikan Bank Senturi. Mariono pun diangkat menjadi dirut menggantikan Hermanus Hasan Muslim. 22 November, 8 pejabat Bank Senturi dicekal. Kemudian 23 November, LPS mengucurkan dana Rp2,777 triliun kepada Senturi. Dari November hingga Desember, dana dari pihak ketiga yang ditarikan nasabah sudah mencapai Rp5,6 triliun.